Ya, mungkin sebelum kita mulai mandiri, salah satu pimpin dulu. Halo, Pak, suaraku kedengeran ya? Oke, tak dengar Kak. Izin untuk mimpin doa nggih, Kak. Sebelum kita memulai mandiri praktikum mikrobiologi pada malam hari ini, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baik, teman-teman, izin share screen bentar. Oke, jadi kita untuk praktikum 3 dan 4, aku jelasin dulu untuk materi yang ketiga. Bisa di untuk yang materi praktikum ketiga itu ada tes kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Bisa di next. Untuk materinya itu ada difusi dan dilusi. Yang pertama aku jelasin yaitu metode difusi. Bisa di next. Prinsipnya itu untuk mengetahui kemampuan senyawa antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk alat bahannya itu ada nanti ada biakan cair bakterinya, nanti ada tidik kapas atau cotton swab steril, kemudian ada sediaan padat, kemudian ada bunsen, lalu korek api, pinset, pinset dan cakram antimikroba. Selanjutnya next. Nah ini saran alat bahannya, langsung aja next. Nah, untuk prosedurnya itu pertama siapkan lidi kapas steril untuk mengambil biakan cair kuman dari tabung yang udah disediain. Kemudian lidi kapasnya itu ditekan sedikit pada di tabung. Kemudian lidi kapasnya itu dioleskan pada media agar kulit sampai permukaannya rata. Kemudian setelah agak kering, kira-kira kurang lebih itu 2 menit, dipasang cakram antimikrobanya. Nah, 3 hal yang perlu diperhatiin itu yang pertama, jarak cakram dan tepinya itu tidak kurang dari 15 mm. Cakram dan cakramnya Jarak antara cakram dan cakramnya itu juga nggak boleh kurang dari 20 mm. Dan sekali cakramnya itu udah dipasang, itu udah nggak boleh digeser atau dipindahin. Nah, yang keempat, agar agar plate tersebut nggak boleh. Setelah itu diaramkan atau diinkubasi dalam suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Nanti hasilnya boleh dinas, Kak. Nah, hasilnya nanti kayak gini.
di gambar ini kan ada apa ya? Cakram-cakramnya itu kan ada yang bulatannya di kecil apa yang gede. Nah, yang kecil itu berarti dia itu resisten. Kalau yang gede itu berarti 123. La línea que pertenece al capítulo 8. Salah satu pelajaran mahal dari PPA yang berkarir di FPL. Kenapa ya, mohon maaf kita bisa di mute dulu ya. Aku lanjutin. Jadi kan itu ada yang bulatannya tuh kecil sama gede. Yang kecil itu berarti bakterinya tuh udah resisten. Kalau yang gede itu berarti sensitif ininya sama antibiotiknya. Boleh next, Kak. Nah, metode John Stokes. Jadi di situ ada tulisan zone of inhibition, itu zona hambat dari bakterinya, dan ada juga control stain, itu uh, bagian kontrolnya. Nah, kalau bisa di kan zone of inhibition itu dituliskan T dan yang kontrol itu C. Untuk yang kalau misalnya mikroba apa bakterinya itu sensitif, maka uh, sorry aku login. Jadi untuk atau yang resisten itu kontrolnya itu lebih lebih besar atau sama dengan, dan kalau misalnya sensitif itu sebaliknya. Boleh di next, Kak. Nah, ini untuk interpretasinya sebelumnya udah aku jelasin. Next aja langsung, Kak. Nah, selanjutnya itu metode dilusi. Di next aja, Kak. Nah, metode dilusi ini metode yang menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara bertahap yang dilakukan dengan pemberian kuman. Nah, ini ada dua, ada KHM atau kadar hambat minimal dan KBM, kadar bunuh minimal. Kadar hambat minimal itu konsentrasi antimikroba terendah yang mampu menghambat pertumbuhan kuman. Sedangkan kadar bunuh minimal itu konsentrasi antimikroba terendah yang mampu menghambat pertumbuhan kuman, tidak menunjukkan pertumbuhan koloni kuman. Bisa di next. Ini untuk alat bahannya ada biakan kuman, kemudian ada antimikrobanya, ada tabung broadnya, kemudian ada agar plate, lidi kapas, dan tabung steril. Tadi next. Nah, ini untuk prosedurnya ya teman-teman. Yang pertama itu teman-teman tabungnya itu ditandain dulu 1 sampai 6 itu. Kemudian buat larutan antimikrobanya. Nah, tabung 2 sampai ke 6-nya itu dimasukkan MH Broad sebanyak setengah mili. Lalu masukkan larutan antimikroba ke tabung 1 dan 2. Kemudian aduk pada tabung yang kedua, kan tabung kedua itu berarti ada MH Prot sama yang antimikrobanya. Nah, itu diaduk. Kemudian pindahkan sebanyak setengah milinya dari tabung kedua ke tabung ketiga. Kerjakan hal yang sama terhadap tabung 3 sama 6. Jadi itu maksudnya tabung 3 itu udah dipindahin kan dari tabung 2 setengah mili ke tabung 3. Nah, tabung 3-nya itu dikocok lagi, terus dipindahkan lagi setengah mili ke tabung 4 dan seterusnya sampai ke tabung 6. Lalu pada tabung 6 dibuang setengah mili kalau udah di dicampur atau dikocok. Kemudian sehingga konsentrasi antimikroba dalam tabung itu menjadi yang ada pada gambar itu. Terus yang terakhir, tambahkan pembenihan cair kuman sebanyak setengah mili. Dengan demikian, lalu masing-masing tabung menjadi 1 mili semua. Semua tabung diaramkan pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Bisa di next.
Ini untuk kadar bunuh minimalnya, yang pertama, streaking masing-masing campuran pada tabu yang tidak keruh pada medium agar mA padat. Yang kedua, aramkan pada suhu 37 derajat selama 18-24 jam. Yang ketiga, hitung jumlah pertumbuhan koloninya. Next. Nah, kadar bunuh minimal. Jadi, kontrol jumlah koloni 8.000 pada konsentrasi berapa kbm kuman tersebut. Jadi, situ kan ada yang 100%, ada 50%, 25%, 12,5%, sampai 6,25%. Ini menandakan banyaknya kadar bakteri pada plate-nya itu. Jadi, 6,25 itu yang paling kotor atau paling banyak bakterinya gitu deh. Terus 12,5 itu udah sedikit berkurang, 25 itu udah main berkurang, 50% itu udah tinggal dikit banget gitu bakterinya, dan 100% itu udah yang benar-benar bersih gitu. Jadi nanti itu misal kan sabun tuh sabun kan ada yang membunuh 99,9%. Jadi untuk rumusnya itu nanti 0,1% dikali jumlah koloninya. Jadi 1/1000 dikali 8.000 gitu contohnya. Jadi kadar bunuh minimalnya itu 8. Nah, nanti itu kita cari tahu jumlah bakteri yang ada pada yang 100%, 50%, 25%, dan seterusnya. Nah, KBM-nya itu yang mendekati si 8 tadi itu. Bisa di next. Maaf teman-teman, tadi suaraku gak ada ya. Maaf, aku ulangin. Nah, jadi kadar bunuh minimal tuh misalnya kontrol jumlah koloni 8.000 pada konsentrasi berapa kbm kuman tersebut. Nah, di sini kan ada tertera 100%, 50%, dan seterusnya hingga 6,25%. Itu tuh menandakan kadar bakteri pada media tersebut. Jadi yang 6,25% itu yang paling keruh atau paling banyak bakterinya. Kemudian selanjutnya 12,5 itu udah mulai berkurang. Terus seterusnya hingga 100% itu yang udah benar-benar sedikit bakterinya atau benar-benar bersih. Nah, misal kan sabun itu membunuh 99,9%. Nah, rumusnya itu nanti 0,1% dikalikan dengan jumlah koloni bakterinya. Di sini kan 8.000, berarti 0,1% dikalikan 8.000. Kan hasilnya 8. Nah, itu ABM-nya. Nanti dari plate-nya ini dicari koloni bakterinya. Kira-kira mana yang mendekati 8 itu, nah itu KBM-nya. Misalnya pada 6,25% itu koloni bakterinya itu ada 5, 12,5 itu ada 12, 25% itu ada 20, 50% ada 100, 100%, kebalik. Kalau 100% itu ada 5, 50% itu ada 12, 25% itu ada 20, 12,5% itu ada 100, 6,25% itu ada 500 gitu misalnya. Berarti KBM-nya itu ada di 50%-nya itu, teman-teman. Bisa di next. Next, Kak. Mungkin untuk sisanya jelasin untuk sama teman-teman asis lain. Terima kasih. Oke, aku izin lanjut ya. Mungkin bisa kembali dulu. Oke. Untuk selanjutnya itu bakteri Enterobacteriaceae. Jadi untuk bakteri Enterobacteriaceae ini, ya ciri-cirinya itu gramnya negatif, terus bentuknya itu basil atau batang, dan juga tidak berspora. Nah, ini untuk bagannya, untuk pembagiannya. Jadi
Enterobacteriaceae itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lactose fermenter, atau dia dapat memfermentasi laktos, dan juga non-lactose fermenter. Nah, kita bisa lihat pada lactose fermenter itu, kita bisa tes dulu indolnya, kita lihat indolnya positif apa enggak. Kalau indolnya positif, itu sudah pasti E. coli. Karena di antara semua bakteri ini yang positif hanya E. coli. Terus, kalau misalnya indolnya negatif, kita lihat dulu motilnya itu non-motil apa enggak. Kalau misalnya dia motil, itu dia Enterobacter. Kalau dia non-motil, itu dia Klebsiella. Contohnya Klebsiella pneumoniae. Dan juga pada non-lactose fermenter. Nah, kita uji dulu ureasenya positif apa negatif. Nah, kalau positif, itu kita bisa lihat contohnya pada Proteus dan Yersinia. Nah, kalau itu kan tertera bahwa kurang dari 4 jam dan juga lebih dari 4 jam. Jadi Proteus itu dia lebih cepat reaksi ureasenya itu daripada Yersinia. Dan juga untuk urease negatif itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu motil dan juga non motil, dan untuk bakterinya tertera. Mungkin bisa di next. Next, Kak. Next. Next, Kak. Ya, ini udah. Next aja, Kak. Mungkin bisa langsung ke ininya aja, identifikasinya. Nanti untuk bakterinya itu bisa dibaca-baca juga ya, untuk ciri-cirinya. Nah, ini ada Enterobacter, Klebsiella, dan lain-lain. Ke identifikasinya aja langsung, Kak. Identifikasi. Nah, jadi untuk identifikasinya itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Kalau untuk identifikasinya itu ada pembenihan dan juga pewarnaan. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan pewarnaannya. Jadi pewarnaannya ini kita menggunakan yang namanya pewarnaan gram. Nah, kenapa kita melakukan pewarnaan gram? Itu kita bertujuan untuk melihat bakterinya ini gramnya apa, positif atau negatif. Nah, kalau pada Enterobacteriaceae ini dia itu gramnya negatif. Dan juga kita lihat bentuknya itu kokos atau batang. Kalau pada Enterobacteriaceae itu udah pasti yang batang ya, teman-teman. Dan juga selanjutnya pembenihan ya. Pembenihan bisa di next. Oke, next. Waduh. Next, Kak. Oke, next. Oke, yang pertama itu kita menggunakan yang namanya agar McConkey. Nah, pada agar McConkey ini, dia itu mengandung laktosa dan berguna untuk membedakan bakteri basi laktosa, lactose fermenter atau non-lactose fermenter. Nah, warna aslinya itu berwarna merah. Jadi, pada bakteri yang memfermentasi laktosa atau lactose fermenter itu, dia dapat mengubah warnanya menjadi warna merah jambu. Sedangkan non-lactose fermenter itu dia tidak mengubah warnanya, jadi warnanya tetap ya, teman-teman. Contohnya pada gambarnya itu, jadi contohnya pada bakteri E. coli ya, karena tadi udah dilihat bahwa E. coli ini merupakan bakteri lactose fermenter, maka dia dapat mengubah warnanya itu menjadi warna merah muda. Mungkin bisa di next.
Nah, untuk Salmonella Shigella ya, ini dia itu menggunakan yang paling sering itu kita menggunakan bakteri E. coli, Salmonella dan juga Shigella. Nah, itu pada warna Salmonella itu kan dia berwarna hitam ya teman-teman. Itu karena dia mengandung yang namanya H2S. Jadi H2S itu nanti dia akan mengakibatkan perubahan warna menjadi warna hitam. Nah, untuk Shigella dia itu jadi berwarna coklat dan juga E. coli ini dia berwarna merah muda. Kalau misal ada berwarna hitam itu sudah pasti dia mengandung yang namanya H2S. Mungkin bisa di next. Nah, ini juga itu bismut sulfit agar. Jadi, itu dia merupakan media selektif untuk mengisolasi bakteri Salmonella. Nah, dia ini juga kan apa namanya? Dia membentuk warna hitam juga ya, teman-teman. Nah, dia ini bisa dibilang dia juga mengandung yang namanya H2S. Mungkin bisa di next. Bisa di next, teman-teman. Nah, ini untuk TBCS ya, atau tiosulfat sitrat, bile sucrose agar. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua ya, ada Vibrio cholera dan juga Vibrio parahemolyticus. Nah, pada Vibrio cholera ini, dia kan bisa kita lihat itu dia dapat merubah warna menjadi warna kuning ya. Nah, perubahan warna kuning itu dikarenakan dia dapat memfermentasi yang namanya laktosa. Nah, kenapa dia bisa menjadi warna kuning? Karena kan dia kan mengfermentasi gula ya. Nah, gula itu dia dapat menurunkan yang namanya pH. Penurunan pH tersebut dapat mengakibatkan perubahan warna yaitu menjadi warna kuning. Kebalikannya pada Vibrio parahemolyticus, dia itu tidak memfermentasi gula. Mungkin bisa di next. Nah, yang terakhir yaitu triple sugar iron atau TSI. Nah, TSI ini itu kita tujuannya untuk melihat kemampuan mikroorgan dalam memfermentasi gula. Nah, dia itu memiliki 3 macam gula. Yang pertama ada glukosa, laktosa, dan juga sukrose. Dan juga terdapat indikator fenol merah. Dan kita juga bisa melihat perubahan warna menjadi warna hitam ya, karena dia mengandung yang namanya H2S yang tadi sudah saya sebutkan. Next. Untuk interpretasinya yaitu yang pertama, next Kak. Next. Nah, untuk interpretasinya bisa kita lihat. Jadi agarnya itu di dalam tabung dan membuat 2 bagian. Yang pertama ada selan atau pada bagian atasnya dan pada bagian bawah. Nah, di sini kita bisa identifikasi perubahan warnanya. Jadi awalnya itu memang medianya itu berwarna merah. Terus kita memfermentasikannya dengan gula sehingga terjadi yang namanya perubahan warna. Nah, contohnya pada tabung kedua. Tabung kedua itu dia berubah menjadi warna kuning. Kenapa? Karena dia dapat memfermentasi yang namanya gula. Nah, gula itu yang tadi sudah saya sempat bilang kalau gula itu dapat menurunkan pH. Dengan penurunan pH itu dia akan merubah warnanya menjadi berwarna kuning. Sehingga interpretasinya pada tabung kedua itu eh, asam per asam atau A per A. Nah, bisa kita lihat pada tabung ketiga ya. Tabung ketiga itu juga sama, dia asam per asam, terus tapi dia itu memiliki yang namanya gas di bawahnya. Jadi nanti kita bisa interpretasikan bahwa A per A dengan gas positif. Nah, pada tabung keempat itu kita lihat, itu kan terdapat yang ada yang namanya warna hitam ya. Warna hitam itu dia itu merupakan H2S. Nah, pada warna atasnya itu berwarna merah, berarti kalau warna atasnya itu dia tidak warnanya itu tetap berwarna merah karena dia itu tidak memfermentasi gula. Sehingga kita dapat mengidentifikasikan bahwa uh, alkali per karena itu bawahnya hitam, kita tidak bisa mengidentifikasi, maka jadinya itu ALK per ALK atau A. Karena kita tidak bisa mengidentifikasi karena itu H2S-nya sangat tebal ya. Jadi menutup
warna di bawahnya. Terus yang kelima itu bisa kita lihat bahwa itu ada gasnya juga dan juga H2S-nya positif dan di atasnya itu berwarna merah dan di bawahnya itu berwarna kuning. Berarti jadi intinya itu kita mengidentifikasinya dengan melihat perubahan warnanya terlebih dahulu. Kalau semisal dia berwarna kuning berarti itu dia asam, semisal dia berwarna merah berarti dia itu asam. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini untuk ininya ya, kesimpulannya dari pembagian bakterinya tadi. Contohnya pada E. coli. E. coli itu dia kan tadi mengandung gas ya, mengandung gas. Terus pada saat kita ngecek TSI-nya itu ternyata dia A per A. Nah, pada H2S-nya itu negatif dan juga indolnya positif. Nah, di sini yang indolnya positif itu cuma E. coli. Jadi semua bakteri itu tidak ada yang positif kecuali E. coli. Nah, itu bisa dibaca-baca juga teman-teman untuk bakteri yang lainnya. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman apa ada yang perlu ditanyakan kembali terkait materi yang sudah saya sampaikan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman, bisa dilanjut. Oke, izin melanjutkan sebelumnya, mohon maaf ya nggak bisa on cam. Jadi untuk identifikasi enterobakteria itu tadi kan ada pewarnaan, ada pembenihan. Nah, selain itu juga bisa pakai ini reaksi biokimia. Nah, reaksi biokimia itu dia macam-macam. Yang pertama itu ada tes indol. Jadi tujuan tes indol itu untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memecah asam amino triptofan untuk membentuk indol. Nah, itu juga pakai reagen namanya reagen Kovac. Nah, untuk prinsipnya itu jadi bakteri kalau dia punya enzim triptopanase itu dia bakal memecah triptofan sehingga nanti dia akan membentuk indol. Nah, untuk prosedurnya yang pertama ambil koloni bakteri dan aramkan dalam medium air proton yang mengandung asam triptofan. Lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah diinkubasi, tiap-tiap tabung ditambahkan reagen Kovac. Setelah itu diamati terbentuknya cincin warna merah atau indol pada lapisan larutan reagen. Ini untuk prosedurnya sama aja. Nah, ini reaksinya. Jadi, bakteri itu dia kalau bisa memecah triptofan itu dia bakal ada indolnya yang berwarna merah. Ini jadi kalau negatif itu dia tidak terbentuk lapisan cincin warna merah pada permukaan biakan. Nah, kalau positif itu bakal terbentuk lapisan cincin warna merah pada permukaan biakan. Ini jadi yang itu dia ada cincin warna merahnya itu indolnya positif. Kalau nggak ada cincin merahnya itu indolnya negatif. Nah, kalau indol positif itu dia contohnya ada bakteri E. coli. Nah, selanjutnya ada methyl red. Itu tujuannya untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memproduksi dan memelihara stabilan asam dari proses akhir fermentasi glukosa. Nah, untuk prosedurnya itu sama kayak tadi, tapi untuk reagennya pakai reagen methyl red. Ini prosedurnya. Interpretasinya negatif apabila tidak terjadi perubahan warna media menjadi merah, positif apabila terjadi perubahan menjadi merah. Nah, ini. Jadi, kalau dia berubah jadi warna merah itu dia positif. Kalau nggak berubah jadi merah, dia negatif. Nanti yang ketiga, Voges Proskauer. Itu tujuannya untuk mendeteksi adanya butilen glikol yang diproduksi bakteri. Nah, prosedurnya, bakteri yang hendak dites akan dilakukan inokulasi ke dalam glukosa pepton broth. Kemudian diinkubasikan dalam suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam, terus diteteskan 0,6 mili alpha naptol ke dalam medium tersebut dan dikocok. Terus ditambahkan 0,2 mili KOH 40%, terus diamati. Nah, ini juga
sama interpretasinya kalau negatif itu dia nggak berubah warna menjadi merah. Kalau positif dia berubah menjadi warna merah. Ini interpretasinya, gambarannya kalau positif dia berubah jadi merah, kalau negatif dia nggak berubah jadi merah. Oke, next mungkin bisa dilanjutkan kakak Astos yang lain. Oke, aku izin lanjutin. Sebelumnya mohon maaf aku belum bisa on cam. Jadi untuk selanjutnya yaitu tes sitrat. Nah, jadi untuk prinsipnya tes ini itu untuk mendeteksi kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai sumber karbon tunggal dan juga energi. Nah, jadi nanti bakterinya akan diinokulasi ke dalam medium yang mengandung sodium sitrat dan juga indikator pH yaitu benchimol blue. Nah, nanti itu penggunaan sitrat ini akan melibatkan enzim sitrase yang dimana akan dipecah menjadi sitrat lalu menjadi oksaloasetat dan juga asetat. Nah, kemudian dari oksaloasetat ini akan berubah menjadi pirufat dan juga CO2. Next. Nah, untuk prosedurnya itu, jadi nanti kalau nih bakterinya akan diinokulasi ke dalam medium biarkan simon sitrat agar, lalu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, jika bakteri yang diuji ini dapat menggunakan sitrat, maka akan berubah menjadi warna hijau, dari warna hijau ke biru. Next. Oke, untuk interpretasinya, jadi dia itu negatif kalau tidak terjadi perubahan dari hijau ke biru. Artinya bakteri tersebut tidak mempunyai enzim sitrat permease yang spesifik membuat sitrat dalam sel. Nah, lalu hasilnya positif jika terjadi perubahan dari hijau menjadi biru, yang artinya bakteri tersebut menggunakan sitrat sebagai salah satu atau satu-satunya sumber karbon. Next. Nah, ini untuk contohnya. Jadi kalau misalnya dia itu negatif, dia itu tetap warna hijau. Kalau positif, dia dari hijau berubah ke biru. Kayak gitu. Next. Selanjutnya yaitu tes motilitas. Nah, tes ini digunakan untuk melihat motilitas atau pergerakan kuman menggunakan medium bersifat semi-solid agar. Nah, biasanya digunakan itu menggunakan media sulfida indol motility atau SIM. Nah, media ini juga bisa digunakan untuk melihat tes indol yang tadi udah jelasin sama pembentukan H2S. Next. Nah, untuk prosedurnya itu, pertama kita kan siapin dulu medianya yang tadi pakai semi solid agar, lalu kita gunakan OC, kita nanti ambil bakteri menggunakan OC, lalu kita tusukkan di tabungnya. Nah, nanti interpretasinya itu negatif jika terdapat penyebaran yang berwarna putih seperti akar hanya pada bekas tusukan inokulasi. Nah, lalu hasilnya positif jika terdapat penyebaran yang berwarna putih seperti akar di sekitar inokulasi. Jadi, hasilnya positif itu kalau nanti kayak kebentuk kayak gambaran puting beliung gitu. Nah, nanti ada gambarnya. Nah, hal ini menunjukkan adanya pergerakan dari bakteri yang diinokulasi, yang berarti bahwa bakteri tersebut memiliki flagel. Next. Nah, ini untuk contohnya, jadi dia itu kalau motil, dia itu coba lihat yang gambar yang warnanya kuning ini, jadi yang motil tuh dia kayak ada bekas putih, bekas keruh gitu kan, kelihatan. Nah, kalau yang non-motil itu kayak cuma bekas tusukan aja gitu. Nah, gitu. Next. Nah, selanjutnya ini ada tes urease.
Nah, tes ini digunakan untuk mengetahui apakah kuman tersebut memiliki enzim urease yang dapat menguraikan urea membentuk amonia. Nah, media ini biasanya berisi indikator phenol red. Nah, ini untuk prosedurnya. Jadi nanti kita siapkan medianya, kita siapkan bakteri, kita siapkan OC juga, dan juga bunsen. Jadi kita seperti biasa, kita panaskan OC menggunakan bunsen, terus kita ambil bakterinya, terus kita goreskan di medianya. Terus kita inkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, untuk hasilnya nanti itu dia positif kalau warnanya berubah menjadi pink. Next. Nah, ini interpretasinya. Jadi, kalau misalnya dia itu negatif, dia itu nggak berubah warna. Jadi, kayak tetap kuning atau oranye gitu. Nah, kalau positif, dia itu berubah menjadi pink, yang artinya kuman tersebut memecah urea membentuk amonia. Next. Nah, ini contohnya. Kalau yang negatif, dia tuh tetap warnanya tetap kuning. Contohnya E. coli. Kalau misalnya positif, dia itu contohnya ada Proteus. Next. Ini contoh tabel hasil, kayak tadi yang udah dijelasin sebelumnya. Jadi misal Enterobacter, dia kan asam berasam, menghasilkan gas. Tapi dia 2S-nya itu negatif, indol negatif, metilat negatif, terus Voges proskornya itu positif, citrat positif, urease negatif, sama motilitasnya positif. Nah, selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Terus next. Nah, ini sebenarnya sama aja, tapi di sini tuh lebih ditekankan di Klebsiella, E. coli, sama Enterobacter. Jadi, ketiga bakteri tersebut itu bakteri yang sering keluar. Nah, mereka itu untuk TSI-nya itu sama-sama asam per asam, gas positif, H2S-nya negatif. Tapi kalau contohnya E. coli itu perbedaannya dia tuh indolnya positif. Terus itu udah khas banget ya. Jadi kalau misalnya indol positif itu udah E. coli gitu. Terus kalau untuk Klebsiella dia itu methyl rate-nya itu tergantung, jadi tergantung strain bakterinya. Jadi bisa positif bisa enggak. Terus kalau E. coli methyl rate-nya positif. Nah, terus lanjutannya bisa dibaca sendiri. Terus next. Nah, oke, mungkin itu aja, dan mungkin ada tambahan dari kakak-kakak asdas lainnya. Iya, Mbak Arsil, silakan. Oh ya, terima kasih kesempatannya. Jadi aku izin nambahin aja. Kalau misal nanti yang aku jelasin yang divisi dilusi aja yang mungkin kurang tadi ya. Aku tambahin dikit. Jadi nanti yang cakram tadi kan ada beberapa metode. Kita metodenya yang pertama yang tadi yang dari cakram ke plate itu 15 mm dan sama cakram ke cakram itu 24 mm. Jadi besok teman-teman bawa spidol, bawa penggaris untuk itu. Jadi teman-teman besok ngelakuinnya yang cakram ini. Udah, jadi dari strik, dari penempatan cakramnya itu teman-teman ngelakuin besok. Dan ada metode yang belum tersampaikan tadi itu ada namanya e-test gitu. Tapi besok kita nggak ngelakuin itu, cuma itu ada metode namanya e-test sama John Strix gitu. Terus untuk interpretasinya itu kita bukan resisten atau enggaknya itu gimana Kak gitu. Soalnya kan ini banyak namanya antibiotik. Satu antibiotik itu pasti resistannya beda-beda. Itu kita ada namanya tabel CLSI. Coba teman-teman dibuka aja di web teman-teman lagi. CLSI itu gimana? Nanti di mandirinya akan di-share lagi untuk materi mandirinya. Jadi
tabel CLS ini dari resisten, intermediate, sama apa sih? Itu pokoknya. Bentar. Sensitif, Kak. Nah, sensitif, ya betul. Wah. Sensitif, intermediate, sama resisten itu beda-beda. Jadi kayak dari ampicillin itu beda berapa, E. coli berapa, amoxicillin berapa, ampicillin berapa, itu beda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat di CLSI itu. Gitu sih. Jadi besok teman-teman dilihat besok antibiotiknya apa aja, dan diukur. Udah sih, itu aja. Oh ya, terus dilusi. Yang dilusi tadi, kan Kak Gofur udah bilang kalau KBM itu bisa membunuh 99,9% dari bakteri itu. Sehingga ada kemungkinan 0,1% itu yang merupakan KBM. Gitu. Berarti KBM-nya berapa? 0,1%-nya itu. Jadi misal ada 8.000 koloni, kontrol koloni. Coba di slide yang tadi. Yang kontrol jumlah koloni. Minta tolong Kak. Yang didilusi. Yang dilusi next. Dari KHM. Nah, oke. Nah, KHM tadi kan di air kan, dari MH Broad. Nah, setelah ramkan selama 24 jam itu ditanam lagi ke MH padat. Jadi ditanamkan di situ untuk bakterinya, untuk melihat KBM. Nah, next. Nah, di sini KBM. Nah, KBM itu diramkan di MH padat itu untuk melihat, oh ya, NAP, maaf. Oke, di NAP. Bentar. Jadi, yang udah dieramkan tadi, ditaruh di NAP sini, dilihat next. Nah, dari konsentrasi 6,25% sampai 100% itu dilihat di mana yang koloninya itu paling sedikit sebelum yang paling sedikit gitu lah. Nah, di sini bisa dilihat kalau misal ya katakanlah ini ada 8.000 koloni. Nah, jadi dari 8.000 koloni 0,1%-nya itu berapa? Berarti 8 kan? 8. Nah, 8 itu KBM-nya. Misal di 6,25 ini 8.000, di 12,5 ini ada berapa ya? 15. Terus di 25% ini ada 8. Di 50%-nya ada 5 koloni. Terus di 100% di 0 koloni. Berarti KBM-nya di berapa? Di persenan berapa? Ada yang tahu? Kalau misal ditinjau dari yang 8.000 koloni itu berapa, terus dikali 0,1%-nya berapa, jadi KBM di konsentrasi berapa? Ada yang bingung kali ya? Misal nih, di 6,25%-nya ada 8.000 koloni. 12,5% ini ada, berapa aku bilang tadi? 15 koloni, gitu kan. Terus 25% ini ada 8 koloni. 50%-nya ada 5 koloni, dan 100%-nya ada 0 koloni. Di konsentrasi berapa KBM itu ada? Di konsentrasi ke 25%, Kak. betul gitu. Jadi itu KBM tuh muncul di 25%, di konsentrasi 25%. Maka dari itu Kak Gofur tadi bilang bisa membunuh 99,9% gitu.
Paham? Kasih jempol kalian. Oke, oke, thank you. Dah, besok kita tanya-tanya lagi ya. Besok kita bertemu. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari kakak yang lain. Dari saya cukup, Kak. Mungkin yang lain, Gofur, Sabrina, Dita. Mungkin teman-teman yang masih kebingungan apa ada yang dijelaskan atau apa sudah jelas semua. Kalau tidak ada, mungkin aku hitung dari hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah jelas semua ya berarti ya. Oke, mungkin aku izin tutup mandiri hari ini. Mungkin untuk kurangnya, satu bisa pimpin doa.